Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk Abam nomor atau episode 624. Dari pria usia 39 tahun menikah dua anak perempuan dan laki-laki. Salam Pak Era, saya mau bertanya dan minta masukan dan pencerahan sesuai firman Tuhan. Saya ada masalah rumah tangga, saya sudah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Yang saya mau tanyakan, saya waktu menikah mendapatkan istri yang sebelumnya tidak seiman. Kemudian karena kami menikah, istri saya masuk Kristen dan sudah dibaptis. Selama menikah saya sering membawa dia ke gereja Arta Gading dan dia mengikutinya. Tetapi di tahun 2022 pertengahan ada ucapan istri saya yang bilang kalau dia ingin kembali ke agamanya terlebih dahulu. Karena di agama Kristen dia tidak mendapat ketenangan dan kenyamanan. Karena saya mungkin tidak bisa mendidiknya. Awalnya ucapan istri ini saya anggap bercandaan. Tapi seiring berjalannya waktu pada Natal 2022, dia tidak mau ikut ke gereja dengan alasan dia sudah Islam lagi. Dan sampai Lebaran 2023 kemarin dia izin ke saya udah menjalankan sholat Id. Pak Eras, yang saya mau tanyakan apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga ini? Jujur saya tidak bisa menerima ini semuanya, tolong pencerahannya. Kamu sudah punya 2 anak perempuan, jadi yang kamu lakukan sekarang tidak boleh mengusahakan perceraian. Kamu harus mengasihi dia walaupun dia tidak lagi ke gereja bersama kamu. Tunjukkan kasih yang tulus, perhatian yang tulus seakan-akan dia tidak pindah agama. Lalu tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Dia akan bisa kembali beriman kepada Yesus Kristus. Kamu harus menjadi pria yang super sabar dan berubah secara radikal untuk bisa menjadi kesaksian bagi istrimu ini. Ya, oke. Sekarang dari wanita usia tidak ada. Dia sudah menikah, jemaat GSKI Gajah Mada, tukang jahit. Salam Pak Era, saya mau curhat. 14 April kemarin suami saya dapat THR dan gaji selama 2 minggu kerja. Karena tanggal 17 April sampai 1 Mei suami saya libur kerja. Jadi kerjanya bulan ini cuma 2 minggu. Suami saya mau kasih THR-nya cuma 500.000 aja. Dari total dapat THR-nya 3 juta yaitu 1 bulan gaji. Dalam finansial dia tertutup, gak mau terbuka sama saya. Dia bilang mau kasih ciciknya, nggak boleh tahu dia mau kasih ciciknya berapa. Saya bilang gaji dia tuh hidup sehari-hari saja masih kurang. Sebagai istri saya selalu nombokin terus tiap hari karena saya juga libur kerja dari tanggal 19 April sampai 6 Mei. Kalau saya nggak kerja, saya nggak ada pemasukan. Karena gaji saya tiap Sabtu dibayarnya. Saya kerja jahit yang seminggu cuma dapat 400 sampai 500 ribu saja. Tergantung yang saya jahit. Suami saya kerja OB. Saya nggak terima dia kasih segitu. Saya jelaskan sama dia kenapa saya nggak terima. Dia nggak mau ngerti malah marah-marah.
Dia bilang nggak boleh tahu privasi dia. Dia bilang kalau saya nggak bisa terima dia mau cerai. Pak, dia lebih membela ciciknya daripada saya. Dia sering menghina saya, mencaci maki saya, bahkan juga menghina mama saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah boleh cerai? Yang pertama, kamu kepo. Kamu tidak perlu tahu berapa dia memberi uang kepada ciciknya dan kamu tidak perlu menegur dia soal ini. Kamu sudah tahu bahwa dia pasti tidak bisa nurut sama kamu. Kok kamu masih ngotot memberi peringatan ke dia? Yang penting kamu bisa lewati dari hari ke hari. Saya tidak tahu berapa usiamu, sudah punya anak atau belum. Tetapi yang saya mau ajarkan ke kamu, karena kamu juga jemaat yang saya layani, belajar tidak banyak bicara. Tidak banyak komentar. Jadilah dewasa. Lewati hari ke hari, jangan khawatir tentang hari esok. Jangan ngatur-ngatur suamimu yang tidak bisa diatur. Kalau dia berlaku tidak adil kepada kamu, kamu tunggu Tuhan akan bertindak. Jadi yang kamu lakukan sekarang bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia menghina kamu dan mama kamu, jangan kamu gubris, diam saja. Tuhan itu hidup dan nyata. Tuhan akan bertindak adil. Ya, saya kira itu nasihat saya. Ingat, kamu harus bertambah dewasa, jangan banyak bicara, jangan menuntut, mengalah, tapi itu indah dan kamu akan menang. Ikuti nasihat gembalamu ini. Amin. Dari pria usia 61 tahun, sudah menikah 2 anak perempuan, anaknya sudah usia 33 tahun dan 31 belum menikah tapi. Salam Pak Eras, beberapa tahun yang lalu saya melakukan kesalahan besar dan berdosa, yaitu mempunyai wanita idaman lain. Dan setelah 2 tahun berhubungan kami berpisah, tetapi selama berpisah saya masih support dia selama 3 tahun sampai tahun 2023. Dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi begitu banyak, dia yang sebatang kara tidak mempunyai rumah, sakit, mium di rahim, ada benjolan di payudaranya, tidak bekerja lagi. Makanya sampai awal tahun ini saya berani berterus terang kepada istri dan anak-anak kalau saya bersalah dan telah mempunyai will selama 5 tahun. 2 tahun kami punya hubungan, 3 tahun hanya hubungan emosional, hanya telepon, tak ada hubungan badan lagi. Itu pun melalui pergumulan yang berat setelah ketemu channel YouTube Pak Eras dan ikut doa pagi dengan Pak Eras. Dan puasa, terus terang puasa saya banyak bolong-bolongnya dan acara-acara di turut lainnya. Saya minta kekuatan Roh Kudus untuk mengaku salah dan mohon ampun atas kesalahan saya ini dan tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut. Setelah peristiwa pengakuan ini, saya sempat konseling dengan pendeta kami, tapi istri tidak mau, cuma saya sendiri konseling. Karena anak-anak menganjurkan istri untuk menceraikan saya. Tapi istri saya belum melakukan sampai sekarang. Istri dan anak-anak tidak bisa terima dengan keadaan ini. Dan merasa tersakiti. Jadi mereka merasa mereka tidak akan semudah gitu mengampuni saya. Istilah mereka, kamu enak-enak selama beberapa tahun ada will. Sekarang dalam sekejap mau diampuni dan diterima kembali. Tidak segampang itu. Di awal-awalnya kami masih ada komunikasi walaupun seperlunya. Tetapi dari waktu ke waktu mereka sudah tidak mau berkomunikasi lagi, walaupun saya yang coba untuk memanggil dan menegur mereka lebih dulu. Jadi kalau di rumah, saya seperti bangkai tikus. Kalau saya di ruang tamu, mereka bubar. Saya di ruang makan, mereka juga bubar. Di kamar tidur pun saya diinterogasi sampai ke akar-akarnya. Ditanya kamu main seminggu berapa kali dan dengan gaya apa dan berbagai macam pertanyaan yang memancing emosi dan saya jawab dengan baik-baik. Sehingga satu kali emosi saya tidak terkendali dan saya marah. Sehingga istri dan anak-anak merasa saya tidak sungguh-sungguh bertobat. Padahal saya sudah jelaskan beri saya waktu karena hanya waktu yang bisa membuktikan apa saya bertobat dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi mereka tetap memusuhi saya. Bahkan mereka menyindir saya, percuma ikut doa pagi dan ikut acara di YouTube. Kelakuannya seperti begitu. Nah ini intimidasi namanya. Tidak senang setan kamu bertobat.
Intimidasi itu tidak perlu kamu gubris. Tetapi ikut doa pagi, ikut kebaktian, belajar firman. Tuhan akan bela kamu kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, Pak. Padahal saya benar-benar berjuang sungguh-sungguh untuk mau hidup benar di sisa umur hidup saya ini. Dan berharap mereka juga bisa rindu ikut ke LB3. Sementara ini saya ngungsi tinggal dengan mama yang usianya 92 tahun dan sudah demensia. Mama saya tinggal sendiri dengan suster saja. Tadinya dalam seminggu 2 kali saya tidur di rumah mama saya dan menemani mama karena saya anak tunggal di keluarga saya. Tapi sekarang saya ngungsi tinggal sama mama karena saya tak tahan dengan kelakuan istri dan anak-anak saya. Pertanyaan saya kepada Pak Eras, apakah saya salah meninggalkan keluarga dan tinggal di rumah mama saya sekarang? Masih di kota Jakarta juga. Karena kondisi di rumah yang seperti itu. Terus terang kalau di rumah saya tertekan dengan sikap bermusuhan mereka. Sampai nggak bisa tidur, kadang jam 4 baru bisa tidur dan semua aktivitas terganggu. Jadi nggak bisa ikut doa pagi. Kalaupun bisa ikut doa pagi dengan Pak Eras pun, saya nyanyi dan doa dengan suara pelan-pelan. Karena kalau terdengar mereka saya sedang doa, pintu dibanting sekencang-kencangnya. Padahal saya ada di ruangan lain. Belum lagi siang harinya, kepala pusing karena kurang tidur dan asam lambung naik. Tapi kalau di rumah mama saya bisa teratur bangunnya dan pujian dan doa bisa lepas dan lega. Sekarang hari Minggu saya ibadah GSKI, MAG untuk ikut ibadah onsite. Karena sekarang ini mereka ke gereja lain. Saya sudah tidak pernah diajak. Ya memang saya juga tidak cocok dengan pengajaran gereja mereka. Karena kebersamaan saja. Saya ikut ke gereja tersebut sebelum-sebelumnya. Mohon nasihat petunjuk dari Pak Eras. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Bapak kasihan ya, harus menebus kesalahan begini berat. Kepada bapak-bapak, jangan melakukan kesalahan. Jangan melakukan kesalahan. Kadang-kadang pengakuan tulus yang Anda lakukan justru membuat keluarga jadi begini. Kalau Anda tanya saya waktu itu, mungkin saya berkata enggak usah cerita ke orang rumah. Mereka belum sanggup mendengar. Pengakuanmu justru membuat hancur semua ini. Yang penting kau berhenti berbuat dosa dan jangan mengulanginya. Tapi sudah terjadi, kamu sudah mengaku dan mereka tidak mau terima dan mereka sedang menghukum kamu. Sedang menghukum Bapak. Mereka sedang menghukum. Mereka mestinya bersyukur punya orang tua, punya suami yang sedang bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak tahu diri. Kemurahan Tuhan atas mereka jawab dengan sikap mereka yang tidak dewasa. Saya bisa mengerti 2 anakmu menjadi begitu bengis terhadap kamu dan istrimu pun jadi bengis. Tetapi ini semua karena salahmu, jadi terimalah saja. Lebih banyak tinggal dengan mama, bagus. Tapi sekali-kali pulang ke rumah, mungkin mereka bisa berubah. Kalau tidak usah pikir. Kamu harus rela kehilangan semua orang, ya asal tidak kehilangan Tuhan. Bersama saya belajar Truth ID, doa pagi, doa puasa, ayo berubah. Di usia 61 tahun masih bisa kerja, usahakan punya penghasilan. Dan jika punya penghasilan, bagi ke istri dan anak-anakmu. Sementara itu yang saya bisa berikan nasihat dan kita melihat perubahan yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Yang penting Anda jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sekarang dari wanita usia 20 tahun jemaat GSKI belum menikah mahasiswa. Salam Om Eras, saya sudah lama mendengarkan Abam dan mengikuti video Truth ID dan sudah lama juga bergumul ingin mengirimkan pertanyaan Abam. Sekarang saya sedang berkuliah di luar negeri sambil bekerja secara online di suatu perusahaan di Indonesia. Saya juga merupakan jemaat GSKI. Om Eras, saya sering memiliki banyak pikiran negatif sehingga membuat saya tidak produktif. Awalnya saya berpikir hal tersebut disebabkan oleh tekanan dan tanggung jawab studi dan pekerjaan saya. Memang tuntutan untuk berkuliah sambil bekerja cukup menantang bagi saya
Karena saya merasa harus maksimal dalam keduanya. Tidak boleh setengah-setengah. Apalagi selalu ada standar deadline yang harus saya penuhi dalam studi dan juga pekerjaan. Saya merasa tidak berdaya dan dikuasai pikiran saya sendiri. Memang kadang pikiran itu datang dan pergi. Tetapi ketika pikiran itu menghantui saya seperti hidup dalam survival mode. Survival mode ya. Tidak bersemangat menjalani hidup. Melewati hari apa adanya gitu-gitu saja, sulit tidur dan sering menangis. Aduh. Oleh karena itu saya berusaha mencari jalan keluar. Saya mulai membaca buku-buku pengembangan diri dan berlatih untuk memulai dengan bersyukur dan menulis jurnal berisi perasaan saya. Beberapa bulan belakangan ini saya juga semakin intens mendengar khotbah Om Eras, terlebih Abam. Saya juga mulai belajar untuk berpuasa dan rutin doa pagi, meskipun belum sempurna dan masih belajar. Memang saya merasa lebih baik dan tenang, mengingat bahwa hal yang harus saya khawatirkan adalah apabila hidup saya belum berkenan di hadapan Tuhan. Mantap. Dan saya selalu mengingat bahwa God is charged dengan kehidupan saya. Sehingga saya tidak perlu takut akan hari esok. Ya, yang penting nempel maksudnya ya. Meskipun begitu saya masih suka dihantui oleh pikiran-pikiran tersebut. Menurut Om Eras, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi kepada saya dan apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah melakukan apa yang baik untuk kesembuhan dirimu? Doa bersama, mendengarkan khotbah, intens mendengarkan Abam. Itu sudah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Begini, kamu tidak boleh terintimidasi nak. Ya, kamu anak wanita, anak perempuan. Seperti anak saya juga pernah mengalami depresi atau stres. Tapi bisa sembuh. Dan dia dalam kesaksian mengatakan bahwa yang membuat dia sembuh, ia tetap memiliki waktu untuk ikut doa, mendengarkan khotbah. Roh Kudus akan bicara dan memberikan petunjuk-petunjuk. Ya. Sampai psikolog anak saya berkata, saya tidak percaya Allah itu ada. Ini psikiater maksud saya. Seorang profesor atau doktor ya, profesor doktor. Seingat saya. Tapi mendengar kesaksianmu, kata psikiater kepada anak saya itu, saya tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Karena apa yang didengar anak saya itu hal-hal yang luar biasa yang membuat ia kokoh dan akhirnya sembuh dan sekarang bisa melayani orang lain. Kamu juga bisa. Ya. Oh ya Om, saya rindu mendengarkan konten-konten untuk youth di channel Truth. Dulu sempat ada paradoks yang dibawakan oleh Coach Stephen, tapi sekarang sudah tidak ada konten untuk anak muda lagi. Saya juga rindu bergabung home karena saya membutuhkan komunitas yang berlandaskan kebenaran, mengingat saya sedang merantau dan tidak bisa menemukan komunitas seperti itu di sini. Saya sudah pernah mengisi formulir untuk bergabung, tapi sekarang belum dapat balasan. Wow, tidak mungkin. Ini nggak benar. Kamu akan saya hubungi. Maksud saya staf kami hubungi. Ya, kira-kira saya bisa menghubungi siapa ya Om? Kamu yang akan dihubungi. Saya sangat senang mendengarkan khotbah-khotbah Om Eras karena sangat menampar saya sekaligus memberikan saya ketenangan. Semoga Om Eras selalu diberi kesehatan, umur panjang agar tetap bisa mengajar kami dan semakin banyak orang di luar sana Tuhan berkati. Oke sayang, kamu hebat. Dengan usia seperti ini kamu memiliki kalimat kata di dalam tulisan ini, kamu hebat. Kamu pasti sembuh. Kamu tidak akan hancur. Kami akan menghubungi kamu nak, ya. Pasti kami akan menghubungi kamu dan kamu akan kami layani. Kamu anggota keluarga kami. Oke, Tuhan memberkati. Ya siapa tahu nanti anak saya bisa menghubungi kamu ya. Kau bisa panggil dia Cici kan dia umur 27 atau 26 ya. Ya, jadi kamu bisa dibimbing juga oleh anak saya nak. Yang punya masalah mirip-mirip kamu. Dia juga di luar negeri, dia juga kuliah, dia di asrama, dia juga berusaha cari kerjaan ya. Oke, mungkin bisa. Tolong dihubungkan ya.
dihubungkan. Oke, ini wanita laki usia 20 tahun mahasiswa. Salam Om Eras, saya bingung ingin bertanya apa Om. Karena ada banyak pertanyaan tentang hidup dan diri saya sendiri Om. Terutama hubungan saya dengan keluarga saya Om. Saya bingung harus seperti apa. Om, saya ingin sekali pulang bertemu keluarga. Tapi ketika bertemu rasanya tidak sejahtera. Ada saja hal yang membuat ribut. Saya tahu saya sendiri bukan anak yang baik dan pembawa damai. Tapi tetap saja saat saya berusaha diam, ada saja masalah. Baru-baru ini saya bermimpi, dalam mimpi terlihat jelas sekali pengalaman dan perlakuan keluarga saya kepada saya. Dan mimpi itu saya sampai berteriak dan membentak ibu saya dan mengeluarkan kata-kata yang selama ini tidak pernah saya berani ucapkan sambil menangis. Saya benar-benar gelisah dan ternyata memang saya menangis sambil bermimpi. Saya ingin tahu maksud dari mimpi itu, Om. Saya ingin berubah tapi jujur tidak tahu harus bagaimana. Sudah mencoba berdoa tapi selalu terasa hambar. Tidak ada suara. Tapi saya tahu ada Tuhan menyertai saya sepanjang perjalanan hidup saya. Tapi saya tidak merasakan Tuhan ada saat doa. Baik pribadi maupun doa malam ataupun doa pagi. Apa yang harus saya lakukan Om? Oke nak, masalah kamu pasti tidak sesederhana ini. Tetapi satu hal yang pasti kamu anak yang temperamental. Kamu anak temperamental, kamu mudah tersinggung juga dan tidak mau direndahkan. Itu masalah utama. Sekarang kamu harus belajar mengendalikan diri, terima kalau dilukai, jangan membalas. Pada awal-awalnya berat sekali, tapi nanti kamu akan bisa kendalikan diri. Dan kamu akan menjadi orang yang bisa menolong orang lain yang berkeadaan seperti kamu hari ini. Justru situasi hari ini merupakan situasi di mana Tuhan mau mendewasakan kamu dan mempersiapkan kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah belajar kebenaran lewat Truth ID, doa pagi bersama Om Eras. Jauhi pergaulan yang tidak membawa kamu takut akan Allah. Jangan nonton apa yang tidak perlu ditonton, yang mendistrak pikiran kamu. Lalu kamu mesti memancangkan tujuan hidupmu. Tujuan hidup kekal kita, langit baru, bumi baru, kerajaan surga Tuhan. Titik. Lalu kamu juga harus memiliki tujuan hidup di bumi, minta petunjuk Tuhan, kamu mau apa? Mau kuliah di mana? Mau punya keahlian apa? Bagaimana mengisi waktu? Ini penting. Buat jadwal, roster. Jam segini bangun, jam segini kerja, jam segini ketemu teman, jalan-jalan boleh. Tapi juga pulang, doa, dan seterusnya. Buatlah roster itu. Ikuti nasihat Om Eras ini, nanti kamu akan bisa lolos dari keadaanmu sekarang. Ya, Tuhan memberkati kamu. Oke, dari pria usia 59 tahun. Salam Pak Eras, saya lagi depresi, stres karena banyak utang. Bisa ada yang konseling saya? Tidak Pak Eras. Baik. Saya takut yang telepon debt collector. Oke. Nanti kamu akan dibimbing oleh konselor kami ya Pak. Loh Bapak. Ini wanita ya. Salam Om Eras, pekerjaan saya adalah karyawan, saya tinggal di kos. Saya mengenal channel Om Eras pada tahun 2022, sekitar bulan Februari Maret tanpa sengaja. Awalnya saya ikut doa online, belum lama dari hamba Tuhan lainnya. Melalui YouTube, tapi terasa sesuatu Om. Dan saya sangat merindukan doa yang ada penyembahannya seperti pendeta saya di Malang. Tapi tidak menemukannya. Singkat cerita saya tiba-tiba teringat nama pendeta Erastus Sabdono. Nama yang pernah saya baca dalam satu undangan dari gereja saya. Saya mencari nama itu, tapi yang muncul saat puji-pujian. Jujur Om, 3 kali saya skip channel Om. Karena kok aneh puji-pujiannya. Asing di telinga saya. Awam di telinga saya karena latar belakang saya dari Pentakosta dan juga ke GBI. Yang anehnya 3 kali saya skip, saya terus gelisah. Ada suara di hati saya, jangan skip.
ikut saja dulu, nanti kamu mengerti. Dan benar Om, saya ikuti suara hati saya dan saya mulai ikut ibadah online-nya. Saya menangis terseduh-seduh Om, tanpa berhenti, pecah hati saya Om. Apalagi saat pujian yang ada kalimat, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Disitulah saya mengalami pemulihan. Sampai hari ini saya rajin ikut doa pagi, doa puasa, bahkan Om Eras menjadi penyemangat saya untuk terus berjuang hidup kudus. Saat kanak-kanak saya mimpi digandeng tangan saya dengan seorang berbadan sangat tinggi berjubah putih. Terang sekali menyelumuti tubuhnya sampai silo mata saya. Seperti pakai kasut di kakinya. Saya bertanya, siapa kamu? 2 kali. Karena saya takut orang asing, takut diculik. Beliau menjawab, panggil aku Bapak. Saya tidak mengerti apa itu Bapak saat itu. Beliau mengajak saya berjalan ke bukit dengan tangan kanannya. Beliau menunjukkan saya seperti taman yang sangat indah. Belum pernah saya lihat taman seindah itu. Lalu dengan tangan kirinya beliau menunjukkan keadaan yang mengerikan. Jerit tangis, teriak, tolong, keadaan mencekam di mana-mana. Saya bertanya, Bapak apa itu? Siapa yang membuat itu? Beliau menjawab, karena mereka tidak percaya padaku. Saya masih kecil bingung siapa Bapak ini. Tapi saya menemukan seorang Bapak yang membuat saya nyaman. Hati saya sebelum Bapak itu pergi. Beliau memberikan saya sebuah kayu panjang sekitar 20 cm. Padahal saya minta Bapak itu uang untuk jajan boneka. Beliau tersenyum dan melarang saya ikut dengannya, dan Bapak itu bilang, aku nanti akan kembali lagi dan menjemput. Pertanyaan saya, apakah pemberian kayu memiliki arti? Saya pernah menyakiti perasaan Tuhan. Apakah pesan mimpi itu masih berlaku saat saya dewasa ini? Saya jawab dulu ya. Kayu itu bisa berupa estafet. Kamu harus meneruskan tugas sebagai saksi atau utusan Kristus. Panggilan itu belum hilang atau belum lenyap. Ini masih ada padamu. Mohon maaf cerita saya panjang sekali karena Roh Kudus menyuruh saya menulis ini ke Om Eras. Sebenarnya saya malu Om. Oh ya Om, tolong informasikan saya jika jawaban Oke. Nak, usiamu muda loh. Oh, bukan muda ya. Kamu sudah cukup umur ya. Sorry. Jadi Anda harus memenuhi panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Karena waktu kanak-kanak itu panggilan Tuhan. Oke? Dari ibu rumah tangga usia 39 tahun menikah 2 anak 11 tahun dan 9 tahun. Salam Pak Eras yang terkasih, saya minta pendapat Bapak. Begini Pak, saya banyak belajar dari pengajaran Pak Eras. Yang saya pahami selama hidup di dunia itu hanyalah mempersiapkan kematian menuju langit baru bumi baru dengan cara hidup suci, tak bercela seperti Tuhan Yesus dan hidup penuh tanggung jawab. Awalnya saya kesulitan untuk memfokuskan hidup seperti itu. Saya selalu terkontaminasi dengan standar dunia yang membuat saya jadi hopeless. Saya seperti anak kecil. Saya selalu berbuat baik, bekerja dengan keras, tapi semua itu saya lakukan semata-mata karena saya tahu, paham hukum tabur tuai. Saya sangat merasa berdosa Pak. Akhirnya saya mempunyai kesepakatan dengan diri sendiri seperti ini Pak. Bahwa hidup yang saya miliki hanyalah hari ini saja. Saya akan menjalani dengan sebaik-baiknya dan sesuci-sucinya seolah-olah besok saya akan mati. Satu sisi benar nak. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah yang saya jalani saat ini adalah wujud mengasihi Bapak? Bisa. Itu benar. Karena saya bingung bagaimana seharusnya mengasihi Bapak. Karena saya sampai saat ini tidak memiliki jam doa secara khusus. Saya tipe orang yang kinestetik, susah berdiam diri ya. Kinestetik ya. Kinestetik. Apakah saya berdosa kepada Bapak Yahweh karena saya tidak menjumpai secara khusus? I love you. Doa jangan jadi semacam paksaan lalu merasa berdosa begitu rupa kalau tidak berdoa. Akhirnya doa menjadi semacam Taurat atau kewajiban. Doa harus menjadi kesukaan. Kalau tidak ada waktu karena tugas, ya enggak apa-apa. Tapi sediakan waktu.
Selalu ada waktu, karena inilah yang akan membuat Anda kuat untuk hidup suci. Satu sisi kita berpikir ini hari terakhirku, aku harus maksimal untuk Tuhan, harus hidup suci. Itu benar. Tapi sisi yang lain, kita mempertimbangkan adanya waktu yang panjang ke depan, jaga kesehatan, hemat, dan mempersiapkan kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan berikan untuk kita lakukan bagi pekerjaannya. Roh Kudus akan beri Anda hikmat. Anda suara di jalur yang tepat. Dan Anda bertanya kepada orang yang tepat. Ikut terus doa pagi, ikut terus Truth ID, nanti akan Anda terbimbing menjadi anak Allah yang baik. Tuhan berkati, sampai jumpa.